Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebuah kisah tentang seorang yang bernama Khalid bin Yahya al-Burmuki. Diceritakan oleh Imam Ibn Qutaybah dalam Uyunul Akhbar bahwa di zaman Khalid bin Yahya al-Burmuki, penguasa saat itu sangat memusuhi orang-orang Burmuk, yaitu orang-orang yang berasal dari daerahnya Khalid bin Yahya. Penguasa yang lalim tersebut, mereka membunuhi orang-orang yang berasal dari Burmuk, merampas harta mereka. Adapun yang selamat maka dipenjarakan. Di antara yang dijebloskan ke dalam penjara adalah Khalid bin Yahya dan juga bapaknya, yaitu Yahya. Keduanya dimasukkan ke dalam penjara yang gelap, yang dingin, yang pengap, sebagai bentuk penyiksaan kepada mereka berdua. Kebetulan bapaknya, yaitu Yahya, adalah seorang yang rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rajin untuk menunaikan salat, puasa, dan sekian ibadah-ibadah yang lainnya. Karena dia adalah orang yang rajin salat, termasuk bangun malam, maka tentunya dia membutuhkan air untuk berwudu. Padahal yang tersedia di dalam penjara hanyalah seember air yang begitu dingin. Padahal bapaknya adalah seorang yang sudah lanjut usia, sehingga manakala dia menyentuh air yang dingin itu, bisa jadi dia akan jatuh sakit. Maka Khalid pun berpikir, bagaimana caranya supaya saya bisa membuat air yang dingin ini menjadi hangat. Ketika bapaknya sudah tidur di malam hari, Khalid memeras otaknya. Kemudian dia berbaring sambil berpikir, mencari ide bagaimana caranya supaya air yang ada dalam ember ini menjadi air yang hangat. Ketika dia sedang berbaring, dia melihat ke lantai. Ketika dia sedang berbaring, dia melihat ke langit-langit penjara. Ternyata di situ ada penerangan, ada lampu di situ. Wah, kata dia, ini dia idenya. Bagaimana caranya supaya lampu yang ada di langit-langit ini, cahaya yang ada di situ dan hawa hangat yang ada di situ bisa berpindah ke ember ini. Setelah bapaknya tidur terlelap, maka Khalid pun mengambil ember tadi. Kemudian dia dekatkan ember itu dengan tangan kanannya. Dia dekatkan menuju ke lampu tadi. Berapa menit kira-kira? Ember. Bukan gelas, bukan pula mangkok, tapi ember. Ember yang berat diangkat dengan tangan kanannya. Semenit, 2 menit, paling 5 menit, tangannya sudah semutan. Akhirnya diganti ke tangan yang sebelah kiri. Dia angkat dengan tangan kirinya. Kemudian setelah capek, dia angkat lagi, ganti dengan tangan kanannya. Begitu dia ganti tangan kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, sampai ayam jantan berkokok. Ketika ayam jantan berkokok, dia bangunkan bapaknya, Pak, silahkan, air hangat sudah siap. Bapaknya tidak tahu bahwa air hangat yang ada di hadapan dia adalah merupakan hasil kerja Khalid semalam suntuk. Malam kedua, Khalid melakukan hal yang serupa. Malam ketiga melakukan hal yang serupa. Sampai ketahuan oleh penjaga penjara. Dan itu dianggap sebuah pelanggaran. Apa hukumannya? Hukumannya lampu tadi dicabut. Khalid tambah bingung, gimana caranya supaya saya bisa menghangatkan air ini, padahal saya ingin berbakti kepada bapak saya. Apa yang dilakukan oleh Khalid? Ketika bapaknya sudah terlelap tidur, dia berpikir lagi. Dia memikirkan, memeras otaknya, mencari cara gimana caranya supaya air ini menjadi hangat. Sampai terdetiklah sebuah ide yang barangkali menurut sebagian orang ide ini adalah ide gila. Apa ide tersebut? Dia pikir, yang namanya tubuh kita ini kan memiliki hawa hangat. Tubuh kita ini mengandung hawa hangat. Bagaimana caranya supaya hawa hangat yang ada di dalam tubuh kita ini bisa dipindahkan ke dalam ember atau air yang ada dalam ember tadi.
Dia berpikir, oh ada caranya. Ketika bapaknya sudah tidur terlelap, Khalid melepas kaosnya. Dia lepas, kemudian dia merunduk. Perutnya ini dia tempelkan ke air yang ada di dalam ember tadi. Dengan harapan hawa hangat yang ada dalam tubuhnya bisa ditransfer, berpindah ke dalam ember tadi. Sedikit demi sedikit hawa hangat yang ada dalam tubuhnya diserap oleh air dingin itu. Dan Khalid dia menggigil kedinginan. Karena hawa hangat yang ada di dalam tubuhnya diserap masuk habis ke dalam air tadi. Semalam suntuk dia merunduk kedinginan. Sampai azan subuh dikumandangkan. Ketika azan subuh dikumandangkan, air sudah agak hangat. Dia bangunkan sang ayahanda dan berkata, silahkan bapak, air hangat sudah siap. Siapa kiranya di antara anak-anak di zaman kita ini yang berbakti kepada orang tuanya sedemikian rupa? Apa yang diharapkan oleh Khalid dari bapaknya? Apakah dia melakukan itu semua untuk mendapatkan harta warisan orang tuanya? Ataukah dia punya keinginan-keinginan duniawi yang lain? Apa yang bisa diwariskan oleh bapaknya yang sangat miskin tadi? Dia melakukan itu semuanya adalah karena dia meyakini betul bahwa keridhaan orang tua adalah merupakan kunci dari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kemurkaan orang tua adalah merupakan penyebab utama kemurkaannya Allah Jalla wa Ala. Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan orang tua. Beginilah para ulama kita memberikan contoh untuk berbakti kepada orang tua. Kisah yang lainnya, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diceritakan bahwa beliau, andaikan malam telah tiba, ketika ibunya beristirahat, maka Ibnu Mas'ud pun duduk di samping dan berbaring di samping ibunya. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan manakala ibunya membutuhkan sesuatu, maka Ibnu Mas'ud pun siap untuk memenuhi apa permintaan ibunya. Begitulah Ibnu Mas'ud setiap malamnya tidur di samping ibunya demi untuk berbakti dan membantu apapun yang diinginkan oleh sang ibu. Diceritakan suatu malam, Ibnu Mas'ud dibangunkan oleh ibunya, atau ibunya ngomong kepada Ibnu Mas'ud, saya haus, tolong carikan air. Maka Ibnu Mas'ud pun mencari air di rumahnya, ternyata tidak ada. Akhirnya dia membawa ceret, dia keluar dari rumahnya mencari air di luar. Sekembalinya mencari air, ternyata ibunya sudah tertidur karena mungkin Ibnu Mas'ud agak lama mencarinya. Maka dilematis saat itu. Apakah dia akan bangunkan ibunya ataukah dia akan biarkan? Kalau dia bangunkan, Ibnu Mas'ud khawatir nanti ibunya akan terganggu tidurnya. Tapi kalau misalnya tidak dibangunkan, nanti malam tahu-tahu ibunya kehausan. Terus bagaimana dia mencari Ibnu Mas'ud dalam keadaan Ibnu Mas'ud sudah tertidur? Dia khawatir ibunya tidak tahu kalau Ibnu Mas'ud sudah datang karena suasananya gelap. Akhirnya dia mencari jalan tengah. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Mas'ud? Dia berdiri di samping ibunya. Sambil membawa ceret tadi, dia nunggu ibunya sampai dia bangun. Dia khawatir malam-malam ibunya bangun. Dia berdiri terus. Karena capek, kadang-kadang dia duduk. Ketika duduk, datang rasa kantuk. Ketika datang rasa kantuk, dia berdiri lagi untuk menghilangkan rasa kantuk. Ketika capek, dia duduk. Begitu duduk, berdiri. Ternyata ibunya semalaman tidak bangun. Ketika subuh, Ibnu Mas'ud menyerahkan air itu kepada ibunya untuk diminum oleh sang ibu. Luar biasa bukan? Luar biasa bukan? Ibnu Mas'ud telah mempraktekkan nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ketika salah seorang dari sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasul, siapakah manusia yang paling berhak untuk saya pergauli dengan baik, untuk saya muamalai dengan baik? Siapakah orang yang paling berhak tersebut? Kata Nabi SAW, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi wahai Rasul? Nabi mengulangi kedua,
Kemudian siapa lagi wahai Rasul? Nabi mengulangi ketiga kalinya. 3 kali disebutkan ibunya. Kemudian baru setelah keempatnya Nabi mengatakan abuka, bapakmu. Hadis ini sering kita dengar. Tapi belum tentu kita sudah mempraktekannya. Nabi SAW berkata apa? Sahabat tadi bertanya apa? Siapakah orang yang paling berhak untuk kita pergauli dengan baik? Hadis ini tidak sedang menjelaskan bahwa kita itu tidak boleh bergaul dengan baik kepada selain orang tua, bukan. Tapi yang jadi pertanyaan ini adalah siapakah yang paling berhak? Dari sekian banyak manusia yang ada di muka bumi, yang paling berhak untuk kita pergauli dengan baik adalah ibu kita. Kemudian baru bapak kita. Sekarang sudahkah kita menjadikan orang tua kita sebagai prioritas kita yang paling tinggi untuk kita pergauli dengan baik? Jawabannya banyak di antara kita. Yang cara bergaulnya kepada kolega bisnisnya, cara bergaulnya kepada bosnya, cara bergaulnya kepada pacarnya, cara bergaulnya kepada tetangganya, kepada teman akrabnya lebih baik daripada cara bergaul dia kepada orang tuanya. Apakah dia sudah mempraktikkan hadis Nabi SAW tadi? Kenapa? Dia bisa bermuka senyum, dia bisa bermuka manis, dia bisa berkata lembut kepada kolega bisnisnya. Sedangkan dia ketika bertemu dengan orang tuanya, dia bermuka masam, membentak orang tuanya seakan-akan maaf, seperti membentak seekor binatang yang hina. Apakah itu praktek dari hadis Nabi SAW? Kisah yang ketiga, seorang ulama yang bernama Haywah bin Shuraih. Haywah bin Shuraih. Diceritakan bahwa Haywah ini adalah seorang ulama besar di zamannya. Dan dia memiliki seorang ibu yang sudah renta. Dan sangat disayangkan ibunya itu agak kurang sehat akalnya, alias kurang waras. Seperti biasa, Haywah memberikan pengajian di depan jamaahnya di masjid. Dia menyampaikan pengajian di masjid yang dihadiri oleh ratusan atau bahkan ribuan jamaah. Ketika beliau sedang memberikan pengajian tersebut, menyampaikan pengajian tadi, tiba-tiba sang ibu pergi ke masjid, kemudian membuka jendela masjid. Haywah lagi ngisi pengajian. Ibunya membuka jendela masjid. Dari jendela itu ibunya melongok. Kemudian dia memanggil-manggil anaknya, Haywah, Haywah. Jamaah pada kaget, ini siapa ini? Manggil gurunya dengan namanya sendiri. Biasanya kalau orang manggil kan ustadz, guru, syekh. Kalau di Lombok mungkin tuan guru dan seterusnya. Di Jawa mungkin kiai. Ya. Dipanggil namanya, Haywah, Haywah. Ini siapa nih wanita? Tahu-tahu manggil, ternyata ibunya. Kira-kira yang Anda pikirkan itu apa yang diinginkan oleh sang ibu? Orang lagi ngisi pengajian besar seperti itu, kemudian dipanggil-panggil, mestinya kan ada sesuatu yang besar. Ya. Mungkin rumahnya kecolongan, atau mungkin kebakaran, atau anaknya kecemplung ke sungai, atau ke sumur. Mungkin kayak gitu kan. Ternyata apa? Haywah. Itu ayam-ayam di rumah, belum kamu kasih makan. Kenapa nggak kamu kasih makan duluan? Subhanallah. Apa katanya? Disuruh ngasih makan ayam. Lagi tengah-tengah ngisi pengajian, bayangkan. Anda bayangkan orang lagi ngisi pengajian, tablik akbar, tahu-tahu dipanggil oleh ibunya yang kurang waras. Untuk apa? Ngasih makan anak ayam yang ada di rumah. Apa yang dilakukan Haywah? Apakah dia merasa malu? Wah, masa seorang kiai di tengah-tengah pengajian diputus hanya untuk ngasih makan ayam? Apa kata dia? Dia memandang kepada jamaahnya. Dia sapu jamaahnya tersebut. Kemudian dia berkata, wahai para jamaahku, saya mengajar kalian hukumnya adalah sunnah. Adapun saya berbakti kepada ibu saya hukumnya adalah wajib. Maka maaf, saya mau melakukan yang wajib dulu. Ditutup kitabnya. Kemudian dia keluar, dia gandeng tangan ibunya ke rumah. Dengan penuh tunduk, dia kasih ayam itu makan. Setelah selesai kasih makan, dia kembali ke masjid untuk memulai pelajarannya lagi. Haywah mempraktikkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wakhfid lahuma janahadz dzulli minar rahmah." Dan merendahlah diri kalian. Rendahkanlah diri kalian di hadapan orang tua kalian karena kasih sayang. Banyak di antara kita tidak merendahkan dirinya di hadapan orang tuanya. Merasa karena dia sudah sarjana, sedangkan ibunya itu tamat SD saja tidak. Merasa dia sudah menjadi pejabat, sedangkan ibunya adalah orang yang biasa. Merasa bahwasanya dirinya telah memiliki kedudukan yang tinggi, sedangkan ibunya adalah manusia yang jelata biasa saja.
Kemudian dia merasa lebih tinggi dari ibunya, merasa ini dan itu, bahkan kadang-kadang merasa malu untuk berjalan beserta ibunya. Apakah ini praktek dari berbakti kepada orang tua? Kita masih perlu untuk terus menggali kisah-kisah para ulama kita di dalam berbakti kepada orang tua, agar kita bisa meneladani mereka. Beginilah mereka berbakti kepada orang tua. Semoga kita bisa mempraktekkan itu semua dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.